Saya udah pindah ke sini tapi belum itu ya, belum pindah ya. Sudah, Pak. Ini udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, nggak nge-freeze ya, enggak ya? Ini saya gerak-gerak nggak nge-freeze ya? Agak nge-freeze, Pak. Agak nge-freeze ya, aduh. Ya, bentar ya. Nah, jadi tahapannya kan di blok baris ketiga ya. Di blok baris ketiga seperti ini. Jadi kan aktif dulu di produk nih. Nah, nanti kalau pada saat soal ujian itu ternyata ada beberapa worksheet, kemudian misalnya posisinya itu ada di customer. Nah, pas aktifnya itu misalnya ini di Excel-nya di customer gitu ya. Nah, itu tolong diklik dulu yang produknya. Kan di soalnya kan di produk ya, berarti diklik produk. Tapi kalau pas saat ujian nanti secara default itu produk worksheet-nya itu sudah aktif, ya nggak usah diklik gitu ya. Berarti ini kan sudah diklik, sudah aktif yang produk worksheet. Nah, ini untuk soal yang pertama tinggal diklik baris yang ketiga. Kemudian dari tab view ya. Tab view, kemudian freeze pane. Pilih ini freeze pane. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau di scroll kan baris 1 dan baris 2-nya itu dia tetap visible. Jadi tetap nampak di layar gitu, nggak ikut ke scroll. Begitu ya, soal nomor 1 ya. Cukup jelas untuk soal nomor 1? Jelas, Cukup jelas, Pak. Jelas, Cukup jelas, Pak. Baik, soal nomor 2. Soal nomor 2, saya udah pindah ke PDF ini. On the product worksheet, left align the tag in cell A1. Nah, berarti ini kan nanti ini masih ini di produk gitu ya. Ini di product worksheet. Kemudian di sel A1 tinggal diklik. Nah, ini kan ketika kita mengerjakan soal yang pertama tadi, posisi kita itu sekarang kan sedang aktif di tab view. Nah, ketika misalnya sekarang ini soalnya itu menanyakan terkait tentang left align, ya, sel A1 di product worksheet, maka teman-teman kan harus tahu letak dari left align itu ada di mana. Ya, jadi jangan mencari-cari lama gitu ya. Ya kalau mungkin ngeklik 1-2 kali salah tempat sih mungkin ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau mencarinya sampai beberapa langkah, nah itu tolong betul-betul dihindari. Ya, nah ini berarti kan dari posisi kita sekarang ada di tab view ini. Berarti kita harus memilih tab home kan. Memilih tab home, diklik. Karena posisi left align itu kan ada di tab home. Tab home, nah ini ada alignment, nah ini pilih ini kan. Align left, maaf. Ya, klik. Nah, ya hanya seperti itu saja. Untuk yang soal nomor 2. Cukup jelas ya soal nomor 2? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, soal nomor 3. Soal nomor 3, on the product worksheet, in the quantity table column, use conditional formatting to apply 3 traffic light unrim format the value di produk ya, di quantity column. Nah, berarti di sini di quantity. Ya, ini di produk, terus ini ada kolom quantity. Nah, yang di blok itu datanya mulai dari baris B3, bukan dari judul ya. Bukan dari judul kolom, tetapi dari datanya. Di blok ke nasi gorengnya, Bu. Di blok ke bawah. Nah, cara ngebloknya kalau diklik begini, ditarik ke bawah ini lama pakai mouse tuh. Anda butuh waktu lama. Kalau datanya cuma segini mungkin nggak terlalu lama, tapi kalau datanya sampai 3.000 misalnya nanti dalam ujian itu kan lama kalau ngeblok begitu. Nah, cara cepat ngebloknya itu diklik yang B3 dulu di data yang pertama, diklik di sini, pakai tombol kontrol keyboard.
tekan tombol kontrol, ditahan terus tombol shift ditahan. Jadi ini 2 tombol saya tekan bersamaan, tombol kontrol dan tombol shift. Ya, kemudian panah bawah 1 kali, panah bawah keyboard, tekan sekali aja. Nah, gitu. Jadi secara otomatis langsung cepat ngeblok ke bawah. Ya, jadi jangan diblok begitu, ditarik pakai mouse itu jangan, terlalu lama. Ya, menghabiskan waktu. Kalau datanya 5.000, kebayang tuh nariknya. Tapi dengan menggunakan kombinasi tombol kontrol, shift, panah bawah, berapapun jumlah datanya itu langsung otomatis nanti cepat keblok. Nah, terus posisi kita sekarang ini kan di tab home. Karena tadi di soal yang kedua itu terkait tentang line left. Sekarang kan conditional formatting. Nah, conditional formatting ada di mana? Ada di tab home juga. Setelah di blok, ini ada conditional formatting. Terus ada icon set tadi ya. Icon set. Terus pilihnya ini. Tree, traffic light, and rim. Yang ini. Klik. Nah, udah seperti itu. Ini soal nomor 3. Cukup jelas soal nomor 3? Cukup jelas. Jelas, Pak. Baik. Soal nomor 4. Soal nomor 4 itu on the product worksheet apply the white ya. The white table style medium 1 style. Nah, kalau seperti ini berarti ini awalnya sudah ada format stable. Jadi di produk itu ya. Di produk. Nah, yang ini sudah format stable. Yang ini tuh. Sekarang tinggal kita menerapkan ya, memodifikasi atau menerapkan ini medium di soalnya itu medium 1 ya. Table style medium 1. Nah, berarti kan bisa ditempatkan dulu penunjuk selnya di dalam tabel, kemudian bisa dari tab home, ini ada format stable, atau dari tab design, kemudian di sini ada table style. Ya. Ini kan sama. Nah, ya. Nah, ini sebetulnya sudah diterapkan ini gitu ya. Ini kan white mungkin maaf, ini awalnya mungkin seperti ini ya, awalnya seperti ini. Ya, sebut saja seperti ini. Nah, terus kita diminta untuk merubah ini. Kalau posisi kita dari tab home itu bisa juga sih dari format stable, kemudian di sini pilih yang ini. White table style medium 1. Atau dari sini kan tempatkan pointernya di sini ada desain. Silakan lebih cepat yang mana? Kalau saya lebih cepat memilih yang kalau posisinya sudah ada di tab home ya, tapi ya pengerjaan soal yang tadi kan menggunakan conditional formatting ada di tab home. Tapi kalau misalnya posisinya terakhir itu kita aktif di sini di view, kemudian kita mengerjakan soal yang ini kan berarti harus mengklik meletakkan pointernya di dalam tabel dulu, langsung bisa desain. Kan ada table tool di sini menggunakan ini yang table style. Atau kalau posisi terakhir tadi di view dari tab home, kemudian pilih format stable. Nah, silakan nanti Anda pilih yang mana yang ini ya. Misalnya diganti dengan yang ini. Yang white table style medium 1. Ini hasilnya. Cukup jelas soal nomor 4? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Soal nomor 5. Di product worksheet, in the projected value column, kita diminta untuk memasukkan formula that multiplies itu perkalian, multiplies itu perkalian. The value in the current value column. Jadi ada 2 kolom nih. Ada 2 kolom, ada projected value, kemudian ada current value kolom. By the increase name ring katanya. Use the ring name in the formula instead of the cell reference of value.
Nah, misalnya saya buat seperti ini di produk. Ini ada 2 kolom seperti ini. Saya buat ini ya contohnya, ada current value, di sini ada projected value. Ada 2 kolom seperti ini. Ya. Nah, kemudian misalnya sudah ada saya buat angka-angka seperti ini. Ini hanya contoh saja. Di current value itu ada angka-angka seperti ini. Nah, rumusnya ditulis di sini. Nah, katanya di projected value itu perkalian antara current value dengan name ring. Name ring increase. Nah, berarti di sini di name box itu sudah dibuatkan otomatis sebuah ring dengan nama increase. Nah, misalnya ini increase. Nah, jadi nanti tapi Anda nggak perlu buat karena sudah disediakan oleh di dalam soalnya itu otomatis ada gitu. Kalau nanti Anda ingin sekedar memastikan ada nggak ya increase gitu, boleh aja diklik di name box. Oh ada, benar udah ada gitu. Nah di sini rumusnya berarti begini, kan perkalian berarti sama dengan ini ya current value multiply dikali dengan ketik di sini increase. Nah, ini sudah ada increase. Nah, gitu. Jadi sama dengan G3 dikali dengan increase. Nah, increase itu dia akan memblok ke sini, menunjuk ke sini. Nah, ini enter. Nah, biasanya sudah tercopy otomatis ke bawah, tapi kalau nanti belum tercopy di soalnya silakan aja di copy ke bawah, ditarik ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah bisa dimengerti dan cukup jelas maksudnya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Pak, Ardi mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi teh boleh di ke Excel-nya lagi, Pak. Oh iya. Nih. Nah, ya, jadi itu teh dikalinya bukan jadi G3 dikali C3 gitu, Pak. Iya, tapi Bukan kan pakai satu. name ring. Ini kan Oh. dikali dengan ini. Iya, Pak. Dikali dengan ini. Jadi kalau 5 dikali dengan ini hasilnya segini gitu nanti. Oh, Ya, ya, baik, ngikutin, Pak. otomatis ngikutin. Tuh, ngikutin dia otomatis. Tetapi di sini katanya perkaliannya itu harus menggunakan name ring. Nah, name ring-nya itu sudah disediakan otomatis di soalnya. Jadi nanti Anda nggak perlu buat gitu. Makanya kalau ingin memastikan nanti coba aja cek di sini ada nggak increase gitu. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Saya lanjut sekarang ke soal nomor 6. On the summary worksheet. Nanti di summary saya buatkan summary nih. Nah. On the summary worksheet, apply the colorful palette to color to the chart. Oh, berarti nanti di summary itu sudah disediakan sebuah grafik chart. Kita tinggal menerapkan colorful-nya menjadi palette 2. Nah, contohnya begini, berarti nanti sini udah ada grafik. Entah itu grafiknya bentuknya seperti apa, yang jelas di summary worksheet itu sudah ada grafik. Nah, nanti tinggal diklik saja, diklik grafiknya. Nanti di sini ada chart tool. Ya, di sini ada desain ya. Bukan format ya, tapi di desain. Kemudian nanti di sini ada change color. Nah, change color diklik. Nah, ini ada colorful. Nah, ini colorful 1. Nah, kita diminta untuk merubah menjadi colorful palette 2. Lihat perubahan grafiknya. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal diklik, sudah selesai. Bisa dipahami soal nomor berapa ini? Soal nomor 6? Bisa, Pak. Pak, Bisa, Pak. bisa klik yang kanannya juga ya, Pak ya? Kanan yang chart juga bisa diklik juga. Yang kanan ini? Kanan atas ya. Kanan atas yang chart itu. Yang logo lukisan. Logo lukisan. Oh, ini. Iya, Pak. Ini. Ya. Style color ini ya. Oh iya, benar bisa.
Bisa. Jadi kalau ini kan tinggal diklik sini, terus ini sama aja, sama aja. Ini kan tahapannya berarti klik ini dulu 1, 2, terus 3, terus pilih ini kan 4. Kalau yang tadi tahapannya, misalnya tadi dipilih ini kan, ini ya 1, 2, pilih ini 3, 4, sama aja ya, tahapannya seperti itu. Ya, silakan mau menggunakan cara yang mana yang paling cepat menurut Anda gitu ya. Oke, saya lanjut sekarang. Sekarang soal nomor 7. Nomor 7 itu on the London worksheet ya. London worksheet. Nah, ini misalnya. Extend the formula in cell E5 to the end of the table column. Extend, berarti ini tinggal di copy saja. Misalnya di sini udah ada rumus nih di E5, terus minta di extend ke bawah. Nah, di copy-nya sampai bawah sini, sampai ke bawah sini, itu kalau Anda tarik itu lama. Cukup ditunjuk saja ini penunjuk handle yang ada di sudut kanan bawah seperti ini, terus di double klik aja. Nah, gitu. Otomatis nanti dia ngisi ke bawah sampai selesai. Extend tuh. Bisa dipahami soal nomor 7? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Terus soal nomor 8. Soal nomor 8 itu remove all conditional formatting rule from the London worksheet. Berarti yang ini di London. Nah, ini kan ada conditional formatting nih. Yang kayak gini nih. Terus ingin dihapus gitu kan. Nah, di soalnya itu remove all conditional formatting. Pokoknya semua yang ada di London worksheet. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal simpan saja di sini di worksheet London ini. Dari tab home kan, conditional formatting di sini diklik. Nanti di sini ada clear rule. Kemudian di sini ada, kalau di sini ada entire sheet ya. Nah, ini ya berarti ya. Nah, begitu. Bentar. Entire sheet atau apa ya? Coba kalau ini saya pasang begini, terus di summary saya coba buat ya, bentar. Saya coba buat misalnya conditional formatting yang ini aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya pilih tempatkan di sini, kemudian dari tab home, conditional formatting, clear rule, entire sheet, kira-kira kalau tentu saja di London hilang. Nah, kira-kira di summary hilang nggak? Kita lihat. Nggak hilang. Berarti begitu benar ya jawabannya ya? Ya, Pak. Ya. Kalau selected, itu mungkin di blok dulu begini ya. Coba kita coba. Kalau selected, di blok begini, conditional formatting, clear rule, kemudian selected. Nah, yang hilang hanya yang di blok. Jadi nggak secara keseluruhan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini pilihnya clear entire. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai dengan soal nomor 8? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian untuk yang soal nomor 9. Soal nomor 9 itu terkait tentang apa? Sorting, mengurutkan data. Ya, mengurutkan data itu di New York City Worksheet ya. Saya belum punya ininya. Belum punya datanya ya. Saya coba buat di sini. Ini apa nih? Misalnya New York. New York City. Nah, misalnya begini.
Nah, ini tentang sorting ya, walaupun nggak sama persis. Di sini maksud dari soal nomor 9 itu sort by the data by category origin A to Z and then by city A to Z gitu ya. Jadi diurutkan berdasarkan 2 kolom ya. Nah, misalnya karena di sini nggak ada kolom itu gitu ya. Atau sini saya coba rubah lah. Yang ini atau nggak usah dirubah lah ya, ini aja ya, pokoknya berdasarkan 2 kolom aja ya. Jadi ini tinggal tempatkan sel penunjuk selnya di dalam tabelnya, kemudian ingat sorting letaknya di mana, data, kemudian di sini ada sort. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Misalnya ini berdasarkan saya urutkan berdasarkan product name A to Z gitu ya, terus at level nambah. Kan tadi di sini itu di country origin A to Z, kemudian ini juga A to Z untuk city ya. Nah, itu juga sama. Misalnya ini berdasarkan quantity. Ya, berdasarkan quantity ini ada juga. Nah, perbedaannya kayak gini. Kalau product name itu kan berupa kata-kata di sini. Nah, dia muncul di ordernya itu A to Z. Tapi kalau di sininya kolomnya itu berupa angka, munculnya itu bukan A to Z di sini, tapi small to large gitu. Nah, tapi kalau nanti case-nya itu di soal ini country, kemudian city, berarti nanti sama munculnya A to Z dan A to Z. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi 2 kriteria seperti ini. Kalau sudah nanti tinggal klik OK. Jadi ini sudah diurutkan berdasarkan product name dari A to Z, kemudian juga berdasarkan quantity. Terkait dengan sorting bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Oke, baik. Nomor 10 itu apa ini? On the New York City masih worksheet create a cluster ya. A chart that show the air miles for all the city with the city as the horizontal axis label. Kemudian place the chart below the table. Ya, the exact size and position of the chart do not matter. Jadi ukuran dan posisinya tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini membuat grafik saja ya. Membuat grafik saja. Misalnya, ya nanti kalau membuat grafik tinggal diblok saja gitu ya. Misalnya saya buat sampai segini saja ya. Terus grafik ingat ada di mana letaknya? Insert. Kemudian di sini ada cluster ya. Ada nggak cluster kolom? Nah, ini cluster kolom. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian nanti si grafiknya itu disimpan di bawah tabel. Nanti diletakkan di bawah tabel. Benar nggak maksudnya begitu? Posisinya disimpan di bawah tabel aja misalnya. Ya, ini datanya banyak sih ya. Mungkin nanti di dalam soal aslinya tidak terlalu banyak seperti ini ya. Posisinya nanti disimpan di bawah tabel ini. Nah, mungkin nanti ketika ujian nggak terlalu. Nah, posisinya ukurannya juga tidak terlalu diperhatikan, tetapi dia diletakkan di bawah tabel gitu ya. Untuk yang grafik ini ya. Nah, tapi nanti tolong diperhatikan ya untuk yang ini kan ada horizontal axis label gitu ya. Itu untuk city-nya ya, untuk kotanya ya. Nanti tolong diperhatikan. Tapi intinya untuk soal nomor 11 itu terkait tentang grafik ya, yang ini. Oh, yang nomor 10 kok kelewat. Ya, nggak apa-apa, yang 11 dulu nih. Pokoknya yang jelas yang ini grafik ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor 10, itu terkait dengan fungsi max ya. Misalnya nih, saya coba buat di sini untuk yang max. Misalnya ini diminta diletakkan di sel D23. Nah, kalau posisi Anda seperti ini jauh, kemudian ingin menuju ke D23 secara cepat, ketik di name box misalnya.
Di sini ketika jadi 23 misalnya. Ya, seperti itu. Tapi ini kan bukan soal aslinya ya, sehingga posisi D23 itu ada di sini. Nah, misalnya saya buat misalnya di rumusnya di sini aja lah ya, di G5 misalnya, untuk mencari nilai tertinggi dari order total. Nah, berarti kalau Huygens itu cara ngetik rumusnya begini. Sama dengan tulis oleh Anda max, MAX gitu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Anda itu tekan tombol tab saja, tombol tab atau diklik 2 kali ini. Sehingga dengan mengklik 2 kali itu, maka tulisannya secara otomatis sama Excel dirubah menjadi huruf kapital dan dikasih tanda kurung buka otomatis. Gitu. Jadi jangan ngetik manual begini. Mak kurung buka, itu kan beda. Ya, walaupun juga benar sebetulnya, tapi untuk menghindari salah ketik, kalau sudah ngetik begini muncul, diklik aja 2 kali. Max. Terus misalnya ini, di blok yang order total, diklik di sini. Untuk mencari sampai bawah, ngebloknya kayak tadi. Ya, caranya seperti tadi. Tekan tombol Ctrl, Shift, panah bawah. Lalu tutup kurung itu sifatnya opsional untuk satu kurung tutup. Boleh diketik, boleh tidak. Tapi untuk memastikan bolehlah diketik tutup kurungnya, kemudian enter. Maka muncul nilai tertingginya. Ya, jadi untuk mencari nilai tertinggi intinya untuk soal yang ini tuh. Oke, seperti itu ya. Oke, sebentar nih nge-lag laptopnya. Lanjut ya. Kemudian untuk yang ke-12 itu ini terkait dengan grafik ya. Display a data table without legend key. Display data table. Berarti tadi di sini di yang London itu sudah ada grafiknya tadi ya. Yang ada grafiknya tadi yang ini bukan? Oh, ini aja ya. Misalnya ini ada grafiknya ya. Ini grafiknya saya coba simpan di ini aja ya, di apa namanya, di worksheet New York City ya. Nah, ini kita diminta untuk menampilkan itu kan, menampilkan data table-nya kan ya. Nah, untuk menampilkan data table-nya itu diklik grafiknya, kemudian bisa pakai tanda plus ini. Plus ini kan ada data table nih. Ada data table ya. Kok data table yang ini. Nah, ini kan ada with legend key, ada no legend key gitu ya. Nah, di dalam soal itu apa dimintanya? Di dalam soal itu dimintanya without ya. Data table without legend key. Ya. Lalu apakah suara Bapak masih terdengar jelas? Masih, Pak. Zaman, Pak. Masih, Pak. Iya, berarti diklik dulu. Diklik dulu grafiknya, terus diklik tanda plus. Di sini ada data table. Diklik, kemudian di sini pilihnya yang no legend key. Jadi dia ngasih data table seperti ini. Ini data table. Ya, seperti itu. Jadi intinya diklik dulu grafiknya ya. Klik dulu grafiknya, terus nanti klik yang tanda plus ini. Nanti muncul di sini ada chart elemen. Mau nambah title, data label, data table, dan seterusnya. Legend, posisinya mau di mana, itu semuanya ada di bagian tanda plus ini. Dengan catatan grafiknya harus diklik dulu. Itu untuk yang 12. 13 itu navigate rate ya. Kemarin sudah dicontohkan ya, yang nomor 13 itu
misalnya di sini ada apa ya? Read belum ada ya. Bapak coba buat misalnya ini saya tandai misalnya. Di sini saya tandain misalnya. Ini saya blok, kemudian ditulis oleh Bapak di sini read. Nah, gitu. Misalnya posisinya kita di sini gitu ya. Posisinya kita di sini. Terus kita baca soal yang tadi itu. Katanya navigate to the ring name read and delete the content of selected cell. Nah, caranya ya tinggal dari name box saja diklik. Ada read, diklik. Nah, ini kan ke sini. Nah, ini minta di delete, di del aja kontennya. Nah, seperti itu. Itu untuk nomor 13. Jadi untuk yang name ring atau ring name read ini sudah ada di soalnya, Anda nggak perlu buat lagi. Kemudian nomor 14. Itu terkait dengan format number. Two decimal places. Ya. Mau tanya, Hmm. kalau yang nomor 13 itu di worksheet-nya sudah ditentukan desanya ya? Atau kita harus pilih dulu? Soalnya Enggak. Kan kalau ini nggak perlu tahu worksheet-nya ada di mana. Nggak perlu tahu kan, posisi Anda mau dimanapun bebas. Jadi nggak usah mencari-cari. Jadi nanti ketika misalnya di soalnya itu aktifnya di order seperti ini gitu ya, itu nggak perlu Anda nyari-nyari di mana, nggak perlu mengaktifkan worksheet. Pokoknya langsung klik saja name box, kemudian klik read, nanti ada datanya del gitu. oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, oke. Yang 14 itu terkait dengan format ya. Nah, ini di blok dari B4 sampai di 28 misalnya ya. Di blok D4 misalnya ini D4 sini ya. Sampai berapa di blok atau yang ini aja ya. Nah, yang ini di blok gitu ya. Terus katanya apa di sini? Format the cell to display the number of two decimal places. Nah, ini di blok, kemudian dari sini kan, dari home, ini ada number. Ya, ini kan formatnya general. Nah, untuk memastikan mending klik yang icon ini aja. Icon number format diklik. Diklik. Terus tadi pilihnya di sini di soalnya itu apa? Number ya, pilihnya number. Pilihnya number, terus di sini decimal places-nya ini kan sudah 2. Ya, jadi pilihnya number, sini udah 2 decimal places-nya. Oke, perhatikan di sini sekarang munculnya begini. Nah, gitu kira-kira untuk soal yang nomor 14 ya. 14. Lanjut ke yang 15. On the new account worksheet, remove the table row that contain Nah, ini apa maksudnya? Ini menghapus saja. Ya. Do not change any content outside the table. Remove the table row that contain. Jadi ada sebuah tabel tailspin toys. Jadi misalnya di sini itu ada kata itu ya. Apa namanya tadi tailspin ya, ada tailspin toys ya, nah seperti ini misalnya. Nah, Anda diminta untuk menghapus baris saja ya, remove the table row content gitu ya, jadi dihapus saja ya yang ini. Nah, kalau misalnya ada beberapa, misalnya di sini ada gitu. Biasanya ada kata-kata simultan secara bersamaan begitu. Nah, kalau cuma satu saja ya tinggal diklik barisnya kemudian di delete, klik kanan nomor barisnya ya, delete gitu. Nah, begitu. Tapi kalau ada beberapa kemudian di soalnya ada kata simultan secara bersamaan berarti kan diblok dulu ini. Yang 11 diklik, tekan tombol kontrol, ditahan, klik yang baris 15, kemudian klik kanan, baru delete. Nah, seperti itu.
Lanjut ya. Kemudian 16 itu terkait dengan on the key account worksheet in the monthly average column, use a function to calculate the average monthly balance for each account from January sampai April. Jadi ini pakai fungsi average saja ya. Ya, ini pakai fungsi average saja. Mencari nilai rata-rata. Misalnya, kalau ini kan tadi max. Kalau average, jadi ini untuk max nih. Ini untuk max, ini untuk average. Kebetulan di soalnya ini kan urut ini. Januari, Februari, Maret, April. Berarti 4 bulan. Ya kan? Berarti 4 bulan. Ini saya contohkan 3 kolom aja ini. Berarti kan rumusnya sama dengan average. Nah, ini kalau udah muncul seperti ini sama, klik 2 kali aja. Terus di blok datanya. Tutup kurung, enter. Nah, ini average-nya. Ya, kira-kira seperti itu untuk soal yang 16 ya. Lalu yang berikutnya 17. On the contact worksheet in the email address column, use a function to construct email address for each person using the first name. And ini ada at apa? woodgroovebank.com gitu ya. Jadi gini, coba lihat. Misalnya saya punya data begini. Ini ada name. Ada first name. Ada last name. Kemudian di sini ada email. Nah, di sini ada email. Ini misalnya Igun. Gunawan. Misalnya Linda. Amelia. Misalnya ada Naura. Laudia. Nah, seperti itu. Terus kita diminta untuk apa tadi? Construct ya. Nah, itu menggunakan fungsi apa ya? Concate ya. Menggunakan fungsi concate ya, benar nggak? Concate, Pak. Concate. Ya. Jadi ini sama dengan concate concate, terus diklik ini, koma atau titik koma, nanti tergantung pada saat ujian itu Anda pakai koma atau titik koma. Kalau yang laptop saya ini pakai koma. Taunya koma atau titik koma dari mana? Lihat, ketika saya menekan, ini kan setelah saya menulis sama dengan concate, kurung buka J7, kalau saya pakai menuliskan titik koma, itu tanda hitamnya nggak pindah ke apa ini, argumen berikutnya. Tapi kalau saya pakai koma, lihat. Jadi kan ini. Nah, ini cuma begini, teks 1 aja. Tapi kalau saya pakai koma, dia pindah ke teks 2. Nah, ini tinggal ditulis, ditambahkan koma, kutip, apa tadi nama emailnya? Wood, apa itu? groovebank.com ya? Oh, ada add dulu ya? Ada add woodgroovebank.com, kutip tutup kurung. Gini ya? Ada yang kurang atau kutipnya double? Coba kalau double ya. Nah, tuh lihat hasilnya. Jadi ini kalau di copy itu begini nanti hasilnya. Nah, gitu. Nah, ini rumusnya. Sama dengan concate kurung buka J7, tanda kutip ganda @woodgroovebank.com. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Nanti file yang ini saya coba save as dulu ya ini. Ini hasil aja. Nanti saya kirimkan ke grup kalau mau latihan ya.
Kemudian yang berikutnya sekarang soal berapa? Soal 18. On the new account worksheet for the accounts balance chart swipe. Oh, ini mah tinggal swipe, tinggal begini aja. Misalnya yang paling gampang kita bikin grafik. Oh ya, di sini udah ada grafik belum? Ini order, price. Oh, ini datanya sama ya. Kalau saya buat grafik begini ya, begini. Kemudian insert. Saya buat grafik begini, kan munculnya begini. Nah, di sini kan kelihatan nih. Nah, terus di sini itu kan nama-nama produk name-nya itu jadi sumbu X. Yang di sini itu, ya kan? Terus legend-nya itu kan quantity, unit price, dan order total. Nah, ini minta di swipe. Swipe itu yang ini. Jadi caranya nanti tinggal gini. Klik grafiknya, terus di sini otomatis nanti ada catul, ada desain, nah ini ada switch. Jadi dia di switch tuh, lihat. Ya, kan awalnya begini. Jadi dibalik. Nanti si quantity ini akan jadi sumbu X kalau dibalik. Nah, gitu. Ya, tinggal di swipe saja ya. Ya, switch row or column gitu ya. Awalnya begini, terus dibalikkan begini. Ya, nah seperti itu untuk soal nomor 18. 19 itu impor ya. Ya, impor tinggal diimpor saja. Ini ada di overview berapa ya? Masih ingat nggak di overview 1 atau overview 2? Di file yang itu yang pernah kita kerjakan. Overview 2. Berarti ada substitute worksheet ya. Di sini berarti kita ada nah gitu ya. Terus ini di sel mana? Di sel A1 ya. Di sel A1 itu nanti kan tinggal dari tab data, ada ini ya, from tag ya. Ada from tag. Ada from tag. Terus nanti biasanya itu secara default si file text-nya itu akan ditempatkan di folder my document atau di folder dokumen. Makanya di sini di soal itu ditunjukkan bahwa import the data from the substitute text file in the document folder. Jadi Anda nggak perlu nyari-nyari kemana-mana. Ya. Kemudian di sini ada use the first row of the data source as header. Kan gitu ya. Jadi ini misalnya ada di overview folder ini. Misalnya ini yang kontributor ya. Yang kontributor. Kalau kita coba cek filenya, bentar ya. Kalau kita coba cek filenya yang overview 2, file text-nya itu. Nah, di sini kan file text-nya itu di baris pertamanya itu ada donor, last name itu dia dijadikan ini kan di soalnya minta dijadikan use the first row of the data source as header. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini sudah seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan ketika kita mengimpor data kemudian muncul tampilan seperti di atas ini, apakah donor last name itu sekarang sudah menjadi header? Belum, Pak. Udah belum ini? Udah jadi header belum? Sudah, Pak. Kalau sudah jadi header, harus ke transform data nggak? Nggak perlu, Pak. Udah Nggak usah. perlu. Berarti ini langsung ke load to. Pilihnya yang mana? Yang load to yang bawah ya? Iya.
yang bawah, terus nanti kita tempatkan di alamat sel A1 sesuai yang ada di dalam soal existing worksheet seperti ini, kemudian klik OK. Dan nanti di baris pertama itu dia sudah menjadi column header. Nah, itu kan sudah. Nah, jadi nggak perlu ke transform. Kecuali di dalam soal disebutkan ada transform the data. Nah, kalau di sini kan nggak ada. Nggak ada keterangan transform the data. Ya, jadi langsung saja. Oke, baik. 20 itu on the instructional hour worksheet, adjust the width of column B sampai dengan G to excess 12. Berarti tinggal di blok saja B sampai G. Ya, B sampai G ini di blok, judul kolomnya, terus dirubah menjadi 12. Berarti klik salah satu kolomnya, yang di blok, judul kolomnya diklik, kemudian langsung kolom width, rubah ini menjadi 12. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya ini sparkline. To compare the last, current, and next term value for exact period. Ini tinggal di-insert aja kalau itu ya. Kalau apa namanya, sparkline ya. Mana ya datanya, yang ini aja lah. Nah, yang ini aja misalnya. Ya. Ingat, sparkline ada di mana? Tinggal insert, terus jenisnya apa tadi? Kolom. Berarti ini. Kolom. Location ring-nya sudah di sini, yang ini tinggal di blok saja begini. Nah, terus di copy biasanya ke bawah. Nah, seperti itu ya. Untuk yang sparkline. Lalu berikutnya nomor 22, convert the table to cell. Nah, ini convert ya. Berarti yang ini. Ini kan sudah. Nah, ini kan ini. Ini kan table nih. Ini kan table. Cirinya apa? Kalau kita bawa cell pointer kita di dalam tabel, maka di sini ada table tool design. Nah, ini minta di-convert. Caranya tinggal tempatkan cell pointernya di dalam tabel, ada table tool, pilih design, ada convert to ring, pilih yes. Maka dia sudah terconvert dari tabel menjadi ring. Tuh kan, to a cell ring. Keep the formatting, jadi biarkan formatnya. Terus ini untuk nomor 23, on the instructional worksheet, modify grafik, memodifikasi grafik, ya, display hour of the primary vertical axis title. Jadi ini itu vertikal ya, yang vertikal ya. Jadi kalau yang vertikal itu yang begini, mana grafik tadi ya. Nah, yang di sini, ini kan X-nya, di sini Y-nya. Jadi ini nambah ininya, nambah set elemen, X axis, kemudian tadi yang vertikal ya. Nah, yang vertikal tuh muncul di sini. Nah, yang di sini nanti Anda tulis ini diganti ini. Ini diganti dengan hour. Nah, seperti itu. Jadi nambah ini ya. Jadi dia nambah yang axis title itu maunya vertikal atau horizontal. Nah, kalau horizontal ya ini lihat nih, di bawah ini kan ada. Kalau saya pilih yang horizontal di sini ada. Nah, tetapi di dalam soal itu diminta untuk menambahkan di primary vertical axis title. Jadi yang hour ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, copy the formatting of the title and subtitle. Nah, ini sudah dibahas waktu kemarin ya. Di beda worksheet, ini di test worksheet untuk diterapkan di project worksheet. Jadi di sini kalau Bapak buat worksheet yang baru ya. Ini ada task worksheet. Terus di sini ada project ya.
Di sini ada project. Nah, misalnya di sini saya tulis judul atau title ya. Tadi title. Kemudian di sini ada subtitle. Nah, misalnya ini saya format, ukurannya agak besar seperti ini. Warnanya misalnya yang ini merah, yang ini misalnya kuning seperti ini. Terus di sini juga ada title, ada subtitle. Nah, yang ini tuh minta di-copy supaya seperti ini nanti hasilnya. Caranya gimana? Ini di blok, yang dites ya, format painter, ada di tab home. Klik yang project, terus di blok ke sini. Nah, itu hasilnya. Jadi mengcopy formatting. Dan nomor 25, on the test worksheet, name the table test. Name the table. Nah, name the table itu berarti di sini, di tes ya, yang di sini, itu misalnya ada ini ya, ada table ya. Nah, nomor misalnya name, nama, terus ini misalnya saya isi dengan data ya. Sini saya isi dengan data. Nah, terus ini saya jadikan format stable dulu. Format stable misalnya ini. Nah, itu ya. Nah, katanya di worksheet test ini, yang ini tabelnya itu diminta dikasih nama. Caranya gimana? Klik di tabelnya, di tabelnya di mana saja boleh. Terus design. Di sini kan ada table name. Nah, table name-nya itu minta diganti namanya dengan ini. TASKS gitu ya. Nah, nanti di sini ganti. Nah, gitu. Maksud yang ini begitu. Kemudian yang 28 automatically, oh ini berarti table style option. Berarti tinggal ini diklik. Oh ini awalnya begini mungkin ya. Terus diaktifkan. Diklik di tabelnya, ada desain, pilihnya bandit row. Jadi dia selang-seling warna barisnya. Itu soal nomor 26. Terus di 27, di sel 27 itu terkait tentang formula sum. Use ring name. Use ring name ini ya. Berarti ini kayak gini contohnya. Misalnya saya punya data begini. Ini total 1, ini total 2, ini total 3. Misalnya di sini masing-masing ada datanya. Di sini juga ada datanya. Di sini misalnya juga ada datanya. Di sini juga ada data. Ini saya acak ya. Saya acak datanya. Dan ini juga saya acak datanya. Nah, terus di sini dikasih ini. Dikasih name ring. Ini di blok, di sini kasih total. Total 1. Ini di blok, ini total 2. Tapi nanti sudah ada name ring-nya, Anda nggak perlu buat ya. Kemudian ini di blok, total 3. Nah, terus di sini, kan di soalnya pakai fungsi apa katanya? Sum. Pakai sum. Nah, berarti misalnya saya ingin mencari di sini menggunakan fungsi sum. Rumusnya nanti misalnya diletakkan di alamat sel berapa gitu ya. Kalau di sini disebutkan enggak? Oh, di B28. Ya, misalnya di B28. Soalnya itu disimpan di B28 rumusnya.
di sini. Misalnya ya. Misalnya begini. Jadi tinggal ada buat begini. Sama dengan sum klik 2 kali ini kan. Nah, di sini oleh Anda tulis total 1, total 1, total 2, terus total 3. Tutup kurung. Ya. Hasilnya begini. Ya. Jadi pakai name ring. Sama dengan sum total 1, total 2, total 3. Ya, seperti itu maksud di soal yang ini tuh. Kemudian yang 28 itu pakai count if ya. Use function to how many students do not have an exam 3. Do not ya. Misalnya di sini ada kayak gini. Saya buat misalnya di sini. Di sini ada exam 3. Exam 3 ya. Nah, misalnya di sini misalnya di sini ada exam 3 ini ada nilainya. Ada yang kosong. Ini juga ada yang kosong. Di sini adalah. Nah, di sini misalnya kita diminta untuk menghitung nih. Bentar, saya agak ragu yang ini. Ragu? Udah? Ragu. Kalau yang maksud dari soal, siapa itu yang bicara? Kalau maksud dari soal nomor 28 itu kelihatannya bukan count if yang dipakai. Tapi kan di sini untuk mencari berapa banyak mahasiswa atau student yang do not have ya, berarti tidak mengambil yang exam 3. Nah, maksudnya ini kan ada data di kolom exam 3, kemudian ada beberapa siswa yang ada nilainya, ada yang tidak. Nah, kita itu diminta untuk mencari yang tidak ada nilai exam 3-nya gitu. Misalnya yang kosong seperti ini. Berarti ini ada berapa data yang tidak mengikuti exam 3? Kalau datanya seperti ini. 2, Pak. Nah, berarti ini kelihatannya rumusnya begini. Count blank, terus diblok dari sini. Mudah-mudahan hasilnya 2. Tuh. Rasanya seperti ini maksud dari soalnya. Jadi bukan seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi pakai count if, tapi pakai count blank. Kalau count if lebih spesifik ke angkanya berarti apa ya? Ya, betul. Kalau count if itu nanti dia menyeleksi. Ya, menyeleksi misalnya kalau count if begini. Bisa nggak ya kalau begini ya? Count if, tapi dia pakai kondisi. Count if, ini di blok segini, terus dia pakai kondisi misalnya koma, di sini pakai kutip 0, gini bisa nggak coba ya? Oh, nggak bisa ya. Sama dengan 0 gitu. Oh, nggak bisa. Berarti pakai count blank. Di materi formula itu di bab 4 terkait dengan fungsi count blank ada nggak? Kalau count blank sih belum pernah lihat pas latihan, Pak, tapi pernah nyoba sih. Enggak, di apa namanya bukannya overview, di chapter 4 kalau nggak salah. Coba nanti dicek lagi ya untuk yang soal nomor ini. Jadi pakai count blank ya. 28 itu ya. Kemudian 29. 29 itu terkait tentang grafik. Ya, terkait tentang grafik. Chart sheet, remove the legend and display only the value as data label above each column. Remove the legend. Data label. Oke, coba kita lihat yang ada grafiknya tadi itu
Yang ini ya, misalnya ini ada grafiknya. Ini ada legend ya. Ini legend. Ini legend, berarti diklik yang ini. Diklik dulu grafiknya, diklik dulu grafiknya. Kemudian di sini ada tanda plus. Yang ini legendnya dihilangkan, nggak ada legend. Terus pakai data label. Data labelnya above each column. Above itu apa? Di atas, Pak. Di atas. Nah, ini kan di atasnya kan, berarti ini sudah di atas setiap ini. Ya. Nah, berarti ini pilihnya yang ini. Yang data label ya. Defaultnya ini kan ada center kalau gini. Ada inside base, ada outside, nah ini kan seperti ini. Nah, berarti yang di sini pilihannya yang outside end. Ya, munculnya di sini. Ya, di atasnya. Oke, kemudian 29 ini 30. 30 udah kita bahas ya. Yang ini yang will be printed ini kan seperti ini contohnya. Misalnya saya pakai yang ini. Ini kalau saya pilih file print, maka file print mana print. Nah, ini kan hasilnya begini. Ya. Hasilnya kan begini. Jadi di satu worksheet ini itu dia akan tercetak, bahkan ini jadi 2 halaman. Nah, kalau yang di dalam soal itu yang diminta di print itu hanya alamat sel A4 sampai F20, berarti di blok. F4, misalnya ini saya tunjukkan di sini ya, F4 sampai A4 ya. A4 sampai F20 berarti di blok. Nah, di blok begini ya, misalnya terus di mana? Ingat nggak di tab mana untuk set print area? Page layout. Page layout ya. Page layout, ada print area, diklik, ada set print area. Nah, sudah seperti ini. Nanti kalau ini nggak diblok juga, misalnya diklik dimanapun di worksheet yang ini, Anda pilih file, kemudian print, maka dia akan hanya menampilkan yang tadi sudah di set print area, yaitu halaman sel A4 sampai dengan F20. Ya, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang 31 ini filter the table. Ya, police type of MP. Berarti misalnya di sini ada police type ya. Police type. Kemudian di sini ada MP, ada MA, ada MP, MC, MT, dan seterusnya. Misalnya seperti ini datanya ya. Nah, ini misalnya kalau di filter, ingat data filter ini sudah ada biasanya ya. Nah, nanti tinggal Anda klik saja ini. Klik, kemudian di sini tinggal di select all-nya dibuang, terus diklik aja yang MP. Nah, maka dia ke filter. Ya, seperti itu. 31, 32 itu di police type column ya, police type column use a function to display the first 2 character of police number from column B. Police type. Oh, tadinya begitu ya. Jadi ini saya coba hilangkan dulu. Misalnya ini jadi seperti ini. Ini di police type, police number. Berarti di sini ada police number. Di sini saya buang dulu filternya. Ini saya buat begini. Ini ada police number. Nah, terus di sini ada MP, misalnya 001. Ini 005. Misalnya ini 009, 8. Ini misalnya 003, yang ini misalnya 001, yang ini misalnya 007. Nah, gitu ya.
Nah, yang di police type itu tadi pakai fungsi ini. Pakai fungsi ini dulu. Ya, use a function to display the first two character. Berarti pakai fungsi left ya. Sama dengan left yang ini, diklik yang ini, koma 2 tutup kurung. Nah, begitu kan? Ini di copy. Nah, terus yang tadi itu di filter. Ya, ini di filter. Yang tadi itu ya, MP. Nah, gitu. Ya, kira-kira seperti itu untuk yang bagian ini ya. Kemudian yang terakhir ya, terakhir 33 itu apa ini? Oh, yang grafik, yang waktu itu ya, yang kemarin juga sudah kita bahas. Misalnya ada grafik, mana grafik tadi ya? Nah, ini. Jadi klik grafiknya, format, ada ALT text. Ya, ALT text. Nah, sini ditulis yang sesuai dengan ya. Renewal data. Ya, renewal data. Di description ya, ALT text description. Ya, ini kan ALT description. Nah, di sini ditulis data. Ya, udah seperti itu saja. Ya. Nah, saya kira itu pembahasan materi kisi-kisi. Ya, saya sangat yakin kalau Anda mau mencoba mempraktekkan semua